Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan segala nikmatnya buat kita, yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi semua urusan kita, baik itu urusan dunia atau urusan agama kita. Ana yakin semua di antara kita memiliki masalah yang dihadapi di rumahnya, di tempat kerjanya, di kantornya, di jalan, bahkan masalah dalam peribadatan dia. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Tinggal sekarang mau enggak kita minta sama Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam dan nikmatmu senantiasa engkau limpahkan kepada hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, yang seharusnya menjadi panutan kita dalam segala urusan. Tapi sayang, banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak kenal dengan Nabiul Islam, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana mendapatkan kedamaian, mendapatkan keamanan. Kita semua bermimpi untuk memiliki negeri yang aman dan damai. Kita semua berharap memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita ingin kedamaian itu ada di dada kita, yang tidak akan bisa dirampok oleh siapapun yang menginginkannya. Kalau rumah kita mungkin ditimpa musibah, HP yang kita bawa mungkin dicuri, motor yang kita pakai mungkin kita keluar dari masjid dan motor kita tidak ada. Itu mungkin terjadi. Tapi bagaimana kedamaian di dada antum tetap dimanapun antum berada? Itu yang akan kita bicarakan. Karena semua berbicara kedamaian, keamanan. Semua ingin mendapatkan negeri yang aman dan damai. Tapi terkadang salah jalan, sehingga kedamaian tidak pernah dia dapatkan. Ahibati fillah, di antara makna Islam adalah as-silm, kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Tatkala kita mengatakan assalamualaikum, apa yang hendak kita sampaikan kepada dia? Semoga kesejahteraan bersama dirimu, keselamatan bersama dirimu, kedamaian, keamanan bersama dirimu. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam silm. Islam nih, agama yang mengajarkan kedamaian, yang sampai hari ini terus media hendak memojokkan Islam. Mereka berpikir kalau Islam datang, Islam berkuasa, akan terjadi sebuah kezaliman.
Manusia tidak akan bisa mendapatkan haknya. Akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Siapa yang bilang? Baca sejarah. Bagaimana negeri-negeri yang dimasukin Islam, mereka membuka kedua tangannya lebar-lebar, mengatakan ahlan wa sahlan. Bagaimana orang-orang Yahudi di Palestina baru merasakan kedamaian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerima kunci Masjidil Aqsa. Selama di bawah kekuasaan Nasrani, nggak ada kedamaian buat orang-orang Yahudi. Mereka hidup dalam siksaan, penindasan dari pemerintah Nasrani pada waktu itu. Tapi Umar datang dari kota Madinah, masuk ke Masjidil Aqsa, diterima kunci itu, dan semua hidup damai. Gereja-gereja tidak dihancurkan. Sauma'ah, tempat peribadatan orang Yahudi, dibuka kembali. Ya, fadhal, orang Yahudi mau ibadah, ibadah itu tempat ibadahmu. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kedamaian buat kota Mekah, meminta keamanan untuk Makkatul Mukarramah. Beliau letakkan putranya di situ bersama istrinya. Beliau mengatakan, wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, wahai penguasaku, wahai pemilikku, wahai penciptaku, aku memohon kepadamu, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sentosa. Cukup? Enggak. Dan aku memohon kepadamu agar engkau menjauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dan nikmat aman itu dirasakan oleh orang-orang Quraisy sampai datangnya Rasulullah SAW. Dari masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang pasukan gajah hendak menghancurkan Baitullah, antum ingat cerita Abdul Muttalib ketika dia datang menjumpai Abraha karena ada 200 ekor onta dia yang dirampas oleh Abraha. Ketika masuk hendak menjumpai Abraha, Abraha itu melihat ada wibawa Abdul Muttalib, sampai dikatakan dia menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Nampak orang yang berwibawa. Ketika disuruh duduk, ditanya, apa keinginanmu? Kata dia, aku mau ambil 200 ekor ontaku yang engkau rampas. Abraham mengatakan, tadi waktu aku awal melihatmu, aku itu kagum dengan wibawamu. Tapi tatkala engkau datang berbicara tentang onta, sedangkan aku datang hendak menghancurkan tempat ibadahmu, aku jadi kurang hormat kepadamu. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun yahmi. Aku ini cuma pemilik onta. Adapun rumah itu, Baitullah itu, ada yang memilikinya. Dia yang akan jagain itu rumah. Allah kirimkan ababil, tayran ababil. Allah jaga keamanan. Allah berikan. Orang-orang Quraisy merasakan kedamaian itu. Dari mulai masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Quraisy Allah mengingatkan mereka,
Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini yang memiliki Ka'bah. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa Allah itu? Allah tuh yang ngasih makan kalian, yang membuat kalian tidak lapar, itu Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan keamanan kepada kalian, kedamaian kepada kalian, itu Allah. Wallahi jamaah, orang-orang kalau masuk ke Mekah takut mereka. Ini tanah haram. Itu di masa jahiliyah. Mereka nggak berani. Allah benar-benar jadikan negeri Mekah itu negeri yang aman, dan Allah bersumpah mengatakan wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman, yang damai, orang-orang yang masuk faman dakhalahu kana amina, yang masuk ke dalamnya akan merasakan keamanan. Jamaah, bicara nikmat kedamaian dan keamanan ini, antum kalau mendapatkan hal itu semua jadi indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbincang tentang 3 hal yang kalau engkau miliki, engkau seperti orang paling kaya di dunia. Afwan, bukan orang kaya di dunia, tapi seakan-akan semua nikmat dunia ini milikmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana aminan fi sirbihi. Siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, damai dia di rumahnya, nggak takut sesuatu yang mengancam dia dan menerornya. Mu'afan fi jasadihi, sehat tubuhnya, nggak sakit dia. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan hari itu, bukan hari esok, hari itu saja cukup. Dia punya 3 hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan isinya ini diantarkan kepada dia. Nih loh, ini nikmat dunia jemaah. Antum sekaya apapun, berapa sih yang antum makan? Antum kalau bisa, atau antum memiliki cadangan duit untuk makan selama 10 tahun, hari itu antum makan berapa? Ya untuk hari itu hanya sepiring. Jangan dikarenakan anak Ustaz, alhamdulillah duitnya sekarang ini 700 miliar Ustaz, tapi makannya antum berapa piring sekarang? Ya tetap lah Ustaz. Apakah ketika duitnya 7 miliar makannya 7 piring? Nggak ada. Tetap yang kau makan itu. Maka kata Nabi SAW, awal syarat mendapatkan dunia dan isinya aman, kedamaian yang engkau dapatkan di dirimu. Ahibati fillah, apa syarat mendapatkan kedamaian? Ana sampaikan hal ini bukan hanya untuk kita yang hadir di tempat ini, tapi untuk semua umat Islam, baik dia rakyat jelata atau pejabat negara, atau dia pemimpin dan penguasa negara. Semua berpikir untuk menjadikan negeri ini negeri yang damai, yang aman, yang tidak kacau. Kalau kiranya antum gak dapat pemimpin yang sesuai dengan keinginan antum nantinya, mungkin antum belum baik, belum pantas mendapatkan pemimpin yang baik. Bisa jadi itu hukuman buat kita, agar kita sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi syarat pertama mendapatkan keamanan, iman. Aman itu dari iman. Kalau ingin mendapatkan negeri yang aman, perbaiki imanmu. Rukun iman tegakkan.
beriman dengan Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kembali kita belajar tentang iman. Galakan masjid-masjid untuk belajar keimanan. Karena Anda melihat ada usaha untuk membuat negeri ini damai dan aman, tapi tidak dari jalan keimanan. Seharusnya ada amaran resmi dari penguasa. Setiap masjid sekarang yang muslim belajar rukun iman. Itu jamaah. Perbaiki tauhid kita. Karena yang memberikan keamanan itu Allah. Apa yang kita baca selesai sholat? Allahumma antas salam wa minkas salam. Dari Allah semuanya. Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan kedamaian. Biyadihil khair. Semua kebaikan di tangan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kita nggak mau ikut aturan Allah. Engkau ingin aman, beriman sama aku. Tinggalkan kesyirikan. Karena kita melihat orang kepingin aman, kepingin damai kampungnya, negerinya, dia bikin sesajen. Dia sembelih kerbau. Dia bikin ritual. Dia berangkat ke sebuah tempat yang dianggap keramat. Lalu dia letakkan sesajen di situ. Engkau minta sama siapa? Minta sama selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia menghadapi kaumnya? Kaumnya itu selalu menteror Nabi Ibrahim, menakut-nakuti Nabi Ibrahim. Terus dilakukan itu oleh kaumnya, sampai akhirnya kaumnya melakukan aksi. Kalau awalnya hanya menakut-nakuti, kemudian melakukan aksi terorisme. Dia bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-An'am ayat 81-82 Allah mengatakan, ini kisah Nabi Ibrahim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Gimana aku akan takut dengan sekutu-sekutu yang kalian bikin buat Allah SWT? Gimana engkau bikin aku takut dengan berhala-berhala itu? Dengan benda-benda yang kalian sembah? Dan kalian sendiri nggak takut kalau kalian telah melakukan kesyirikan? Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Atas dasar apa engkau melakukan kesyirikan itu? Apa yang mendorongmu menyekutukan Allah dengan selain Allah Azza wa Jal? Apa sebenarnya? Fa'ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nabi bertanya, siapa yang seharusnya merasa aman, merasa damai itu? Yang pantas mendapatkan kedamaian itu siapa? Engkau apa aku? Kalian melakukan kesyirikan, kalian menakut-nakutin aku. Lalu Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu orang yang pantas mendapatkan keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah, mencampur keimanan dengan kezaliman, gimana Ustaz? Ketika ayat ini turun, subhanallah, para sahabat Nabi merasa berat. Mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Ayyuna la yadhlim nafsahu." Siapa di antara kita yang tidak membolimi dirinya sendiri? Siapa? Semuanya melakukan dosa.
Lalu kata Nabi SAW, laisa dzalika, bukan itu maksud kezaliman dalam ayat ini. Innama huwa syirk. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Apa kalian tidak mendengar ucapan Luqman kepada putranya ketika mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman mengatakan, wahai ananda, janganlah engkau menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi kalau bicara kezaliman yang besar, syirik. Tapi ada kezaliman lainnya. Di antara makna kezaliman, mengambil hak orang, tidak melakukan keadilan dalam hukum. Wallahi jamaah, kesyirikan ana melihat di negeri ini banyak, merajalela. Kezaliman dari sisi mengambil hak orang lain jangan ditanya. Cukup penjara KPK sebagai bukti. Penjara-penjara di Bondowoso juga bukti banyaknya orang-orang yang melakukan kezaliman. Pernah diriwayatkan ada salah satu gubernur, Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, dia datang menjumpai Umar bin Abdul Aziz, mengatakan, murli bimalin abni bihi suran haulal Madinah uhassinahu biha atau uhassinuha biha. Tolong engkau berikan beberapa uang kepadaku. Aku ingin mengamankan, membikin kota ini jadi aman. Aku akan bikin benteng yang mengamankannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Hassinha bil adl. Engkau ingin aman, ingin damai negeri ini, engkau pagari tidak dengan tembok, tapi dengan keadilan. Jadi jamaah, Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil walau ala anfusikum, walau yang jadi masalah dirimu nantinya. Ini bicara keadilan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keadilan, yang pertama beriman, tinggalkan kesyirikan, dan segala kezaliman tinggalkan, sehingga negeri ini menjadi aman. Engkau pun di rumahmu, ketika engkau meninggalkan kesyirikan, meninggalkan segala ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jal, engkau akan aman. Kalian tahu jemaah, orang-orang yang menyembah berhala, yang tiap pagi itu bikin sesajen ditaruh di depan rumahnya, tiap hari dia melakukan kesyirikan karena memang dia musyrik. Kalau hari itu dia tidak meletakkan sesajen, hidup dia tidak aman, diganggu sama jin, ditakut-takutin oleh jin. Kalau dia berdagang, dagangannya nggak laku, akhirnya dia berpikir untuk melakukan kesyirikan. Engkau hidup dalam ketakutan. Ingat ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Uhud. Pulang dari perang Uhud, 70 lebih sahabat meninggal dunia. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Pulang dari Uhud dalam kondisi terluka, banyak sahabat yang terluka, sebagian meninggal dunia, mereka sibuk menguburkan. Tahu-tahu ada informasi yang mengatakan bahwa orang-orang musyrikin yang balik ke Mekah di tengah jalan mau balik ke Madinah. Mereka sadar kalau mereka belum menghabisi kota Madinah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Kalian takutlah, ini orang-orang lagi datang mau nyerang kalian. Habis nanti kota Madinah, diteror tuh. Apakah teror itu berpengaruh kepada para sahabat Nabi? Berpengaruh enggak jamaah? Ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya?
fazadahum imana. Itu para sahabat tambah beriman, jemaah. Artinya teror itu tidak membuat mereka takut, mereka tambah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kami punya Allah yang bisa menyelesaikan segala-galanya. Faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka lalu mengatakan cukup Allah. Buat kita tuh cukup Allah. Mau cari siapa engkau? Mau minta pertolongan kepada siapa? Mau minta bantuan kepada siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai urusannya, jemaah. Ketika ada iman, engkau tidak akan bingung besok makan apa. Engkau merasa aman. Antum bisa lihat, semakin tinggi tingkat keimanan, semakin berani bersedekah. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, imannya Abu Bakar beda dengan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika pada suatu hari Umar bin Khattab lagi punya uang banyak, dalam hati kecil dia berpikir, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dalam urusan sedekah, karena nggak pernah menang sama Abu Bakar. Hari ini, jadi kalau mau berlomba jangan lomba lari antum, lomba sedekah. Bikin lomba sedekah. Temannya berapa sedekah? 1 juta, ana 10 juta. Bulan berapa 10 juta? Ana 12 juta. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu tempat berlomba dan bersaing. Subhanallah. Umar datang bawa fulusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Mislahu ya Rasulullah, sama dengan ini. Artinya separuhnya yang dia bawa. Duduklah Umar menunggu kedatangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Berapa yang dibawa Abu Bakar? Datang Abu Bakar, dibawa tuh fulusnya, diserahkan. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu? Lebih baik dari itu. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu wahai Abu Bakar? Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan buat keluargaku Allah dan Rasul. Selesai ya sudah, jemaah. Kata Umar, nggak bisa anak. Sampai sini anak nggak bisa. Imannya nggak nyampe, jemaah. Abu Bakar imannya kalau ditimbang oleh seluruh umat, imannya Abu Bakar ditaruh di satu daun timbangan, imannya umat ditaruh timbangan, imannya Abu Bakar lebih berat. Maka semakin antum beriman, semakin bersih dari segala ketergantungan kepada selain Allah, semakin antum damai hidupnya. Pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung dengan apa yang dia makan? Datang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air. Kalau gitu aku puasa hari ini, santai. Antum kalau ngomong gitu sama istrinya, mari Pak Tepak. Apa bahasa kita ngakan apa ini? Istri-istri Nabi nggak ada yang bingung. Suaminya mengatakan hari ini puasa, mereka berpuasa. Iman bikin negeri ini beriman, akan damai, nggak akan bingung. Harga BBM naik, nggak akan bingung. Harga tempe naik, harga beras naik. Kalau tidak ada beras di Indonesia, mereka akan tetap mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena mereka punya iman. Dunia dan isinya ini apa sih yang kau bingungkan? Rebutan kekuasaan, rebutan jabatan, apa yang kau cari? Rebutan surga, rebutan derajat yang tinggi, itu iman. Sampai kadang-kadang anak berpikir dalam hati kecil, urusan pemilihan umum ini jamaah, kenapa kok gantian aja jadi pemimpin? Udahlah, yang sudah jadi pemimpin kemarin ngalah, sudah antum sekarang fadhol, itu kan gantian, selesai urusannya. Tapi enggak, karena mereka punya ambisi masing-masing. Mana imannya?
rusak agama seseorang ketika dia punya ambisi harta dan jabatan. Di surat An-Nur ayat 55 Allah berjanji, buat siapa? Buat kita. Antum dengarkan janji Allah ini. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah berjanji kepada siapa? Janji Allah untuk orang-orang yang beriman di antara kalian, beriman di antara kalian, wa 'amilus solihat, dan dia beramal soleh. Allah mau kasih apa? Allah akan jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana umat sebelum mereka Allah jadikan khalifah-khalifah. Antum tahu bagaimana Bani Israel menjadi pengganti khalifah, itu pengganti. Bagaimana Bani Israel menjadi pengganti kaumnya Fir'aun dan Fir'aun. Fir'aun bersama kaumnya habis semuanya, tenggelam di lautan. Siapa yang menggantikan? Siapa yang menikmatin itu semua? Bani Israel. Itu janji Allah, dan itu sudah terbukti. Ini janji Allah. Kemudian Allah mengatakan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Allah akan menegakkan, mengkokohkan agama mereka yang Allah ridho buat mereka. Islam ini kan Allah tegakkan jamaah. Allah yang akan menegakkan dan mengkokohkannya. Kalau ada orang yang benci sama Islam, yang menjelek-menjelekkan Islam, akan datang satu hari semua hormat kepada Islam akan datang. Ini janji Allah Jalla Jalaluhu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti rasa takut mereka, yang mereka selalu takut bagaimana nantinya, apa yang akan terjadi nantinya. Allah akan ganti rasa takut itu dengan rasa damai, rasa aman buat mereka. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Satu syaratnya, kalian beribadah kepadaku dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Yang kufur setelah itu mereka orang-orang fasik yang keluar dari jalur dan relnya. Udah azan jamaah? Belum? Berapa menit lagi? Baik. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan kedamaian dan keamanan buat antum di rumah antum. Kalau kita nggak mau bicara negeri, kita bicara personal. Ana Ustaz, ana nggak pantas bicara kedamaian untuk negeri ini, tapi paling tidak ana bisa menyumbang kedamaian buat negeri ini. Syaratnya tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat Nabi tentang albir wal ithim, tentang amal kebajikan dan tentang dosa, apa jawab Nabi SAW? Albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Adapun dosa, mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang gak nyaman di hatimu, yang bikin engkau gerundel di hatimu, dan engkau nggak ingin orang lain ngelihat, engkau nggak ingin orang lain tahu itu dosa. Makanya orang yang melakukan dosa hilang keamanan di dirinya, dia mendatangkan rasa takut di diri dia sendiri. Gimana kalau ketahuan? Gimana kalau nanti ada yang melihat? Dan antum melihat kalau bicara politik kita,
Orang-orang yang ditangkap sama KPK habis, keamanan mereka hilang. Yang awalnya dia tersenyum keluar dari kantor disambut oleh orang-orang yang hendak mewawancarai dia, diminta gimana menurut bapak, gimana menurut bapak. Setelah dia melakukan dosa, hilang keamanan jamaah, ketakutan. Dia pakai rompi warna oranye, dia pakai topi, takut kelihatan orang. Padahal sebelumnya dia selfie, ingin menunjukkan wajahnya kepada orang. Gara-gara maksiat hilang keamanan dari diri. Kalaupun nggak ketangkep sama KPK, kalau ada orang berbuat dosa, maling jamaah, antum pikir maling itu hidupnya tenang, damai dia? Makanya antum melihat orang melakukan dosa selalu di tempat yang sepi. Warung mesti remang-remang, pojokan, karena dia untuk mengimbangi rasa takut di hati dia, kedamaian yang hilang di hatinya, dia harap ada suasana yang agak damai. Tapi nggak bisa, hatimu tetap tidak akan pernah damai. Seorang suami yang melakukan dosa di luar rumahnya, na'udzubillah, berzina, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, dia masuk ke rumahnya, kedamaian itu sudah hilang dari hati dia. Dia buka pintu rumahnya, ada sesuatu di hatinya yang dia takut ketahuan. Dia memperhatikan istrinya, memperhatikan anaknya. Gimana kalau tahu pezina itu datang ke rumahnya nantinya? Assalamualaikum. Na'udzubillah. Maka tinggalkan dosa. Di antara dampak buruk dosa, kata Ibnu Qayyim, itu tadi rasa kengerian, al-wahsyah antara engkau sama Allah. Engkau jadi nggak enak, berdoa nggak ada rasanya, sholat nggak ada rasanya, rasanya cuma capek, rasanya cuma imamnya kok nggak ruku-ruku. Poh makci abid lah imamnya. Nah, rasa itu hilang gara-gara dosa. Tapi coba antum tinggalkan dosa, wallah antum masuk ke masjid, imamnya sudah takbir, ya Allah kok telat anak hari ini ya Allah, sedih antum. Tapi kalau antum banyak berbuat dosa, telat datang ke masjid, antum seneng, alhamdulillah nggak panjang-panjang sholatnya, langsung dapat rakaat terakhir, jadi nggak ikut bacaan imam dia aja mah. Apalagi kalau dapat tahiyat dia, tambah zen dia ngomong, alhamdulillah. Ana tinggal baca qul huwallahu ahad, bagi sholat subuh antum jangan. Biasanya bacaannya panjang, gara-gara dosa, nggak ada rasa dengan ibadah yang antum lakukan. Maka kalau ingin negeri ini aman, damai, tinggalkan dosa. Allah mengatakan di surah An-Naml ayat 89, Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang bawa kebaikan, nggak berbuat dosa, dia bawa amal kebajikan, maka bagi dia yang lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Wahum min fazain yauma idzin aminun. Dan orang itu akan aman dari ketakutan di padang mahsyar nanti. Dan ketika di dunia dia akan merasakan keamanan. Di surat An-Nahl ayat 112 Allah mengatakan, wa daraballahu masalan qaryatan, Allah memberikan percontohan sebuah negeri, kanat aminatan mutmainnah. Negeri ini dahulunya aman sentosa, damai sejahtera, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang itu berlimpah ruah dari semua arah. Jemaah, antum ingat dulu ucapan tentang makmurnya Indonesia, lempar tongkat jadi apa? Jadi makanan.
Antum tongkat, Masya Allah, lempar tongkat jadi pohon yang antum bisa menikmatin buahnya. Kalau di negeri Arab Saudi, antum bawa pohon mangga, 2 hari kering. Pohon ini sudah ada buahnya. Kenapa? Negerinya gersang. Tapi di Mekah, makanan itu datang dari semua arah, jemaah. Buah-buahan yang tidak didapatin di Indonesia ada di Mekah dengan harga lebih murah dari Indonesia. Lebih murah daripada di negeri kita. Antum bisa dapatkan. Allah bikin permisalan sebuah negeri yang aman sentosa, rizkinya datang dari semua arah. Fakafarat bi an'umillah. Lalu mereka kufur dengan nikmat Allah. Kufur dengan nikmat Allah dengan berbuat dosa. Antum berbuat dosa dengan tangan pemberian siapa? Allah Azza wa Jalla. Antum berbuat dosa, berangkat, naik mobil, naik motor, pemberian siapa? Allah semuanya. Dikasih nikmat aman, damai, rizkinya cukup, bahkan berlimpah ruah, tidak bersyukur, kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah bikin mereka merasakan pakaian, libas. Allah gunakan kalimat libasal ju' wal khauf, pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Ju' itu kelaparan, khauf itu ketakutan. Antum masuk rumah takut, keluar rumah takut, karena antum pakai baju itu, jemaah. Dan anda rasakan di negeri kita ini, kita mulai kehilangan keamanan itu. Keluar rumah takut, masuk rumah takut, di jalan takut, semuanya takut. Di beberapa jalan di Jember itu, kalau hujan, antum jangan lewat sana naik motor. Kenapa? Jalannya berlobang tapi airnya menggenang, jadi jalannya kayaknya bagus, ya mah. Antum naik itu pelan-pelan, ini saya nggak kena, ada yang jatuh, ada yang tertabrak, nggak ada keamanan, gara-gara dosa. Baik, yang ketiga, yang terakhir jemaah, bukan yang terakhir sebenarnya. Hari ini kita bicara 3. Kalau ingin damai, tentram, sentosa, aman, jangan berhutang. Cek ngotang. Kalau udah ngerti bahasa Indonesia, jangan berhutang. Hutang ini termasuk perampok handal kedamaian seseorang. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Kalian jangan membuat diri kalian ketakutan. Kalian jangan meneror diri kalian setelah dia aman. Allah kasih keamanan sama dia, kalian jangan menakut-nakuti diri kalian sendiri. Qalu, mereka bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu maksudnya? Gimana kita meneror diri kita sendiri, membuat takut diri kita sendiri setelah Allah berikan keamanan? Qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dain, utang. Bicara skala nasional, negeri kita banyak utang. Bicara skala rakyat, rakyat banyak berhutang. Bahkan entah berapa persen semuanya punya utang. Rumahnya berhutang, rumah ngutang, utang setahun alhamdulillah 15 tahun. Bagaimana dia 15 tahun tak nyaman ngakan? Hilang, itu namanya keamanan, hilang. Ini kata Nabi SAW, jangan kalian sendiri sebabnya.
membuat diri kalian ketakutan. Dan yang namanya hutang, hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Malam hari kepikiran nanti. Masuk rumah mikir, lakun berema ya. Motornya hutang, HP-nya hutang, rumahnya hutang, sekolah anaknya utang. Allahu Akbar. Bicara yang ketiga ini jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu takut sama utang. Ini kita bicara utang yang bukan riba. Kalau riba lain lagi. Sudah hutang plus dosa, hilang itu keamanan. Ada seorang teman cerita, dia alhamdulillah dia tobat dari riba. Dia sudah berusaha membayar semuanya, semua yang bisa dia jual, tinggal satu mobil kata dia. Dia ngomong, Ustaz tinggal satu mobil ana Ustaz. Subhanallah, satu hari Ustaz ana lagi jalan dipepet 2 mobil Ustaz, mobil ana Ustaz. Debt collector. Hilang keamanan. Dia sama istrinya sama anak. Dia ngomong sama istrinya, jangan kemana-mana, tetap di sini. Terserah siapa yang dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dia hadapin itu jam. Subhanallah, Allah bantu dia. Itu 12 orang yang dia hadapin sendirian. Karena dia sudah tobat, dia mau bayar, bukan nggak mau bayar, dia mau bayar, tapi tolong kasih waktu. Gitu. Subhanallah, Allah mudahkan urusan dia. Tapi tadi kehilangan kedamaian dari diri antum. Antum punya utang, apalagi utangnya untuk barang-barang yang tidak perlu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhutang iya untuk makan jamaah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk gengsi. Kita utang gengsi. Motor bisa beli 3 juta, dapat motor 3 juta, 2 juta dapat Ustaz. Dapat jamaah, mana yang jualan motor? Dapat 2 juta motor. Dapat, alhamdulillah. Antum terhormat. Terhormat. Aman hidupnya. Pagi keluar rumahnya nggak pernah mikir ini bermama aja, nggak ada. Karena sudah lunas. Sebagian orang itu mobil, masya Allah, lunas dia alhamdulillah. Dia jual lagi, dia utang lagi, yang baru. Kenapa? Sudah 3 tahun Ustaz, anak mau yang baru. Punya utang 40 juta, tidak bisa bayar, dia cari utangan, utang lagi 60 juta, bayar 40 juta. Punya utang berapa sekarang? 60. Yang 20 dia pakai. Nggak bisa bayar, cari utang lagi 100 juta dia ambil, bayar 60 juta. 40 dia pegang. Hari itu dia bahagia ya, makan enak itu, oleh 2 hari pelenggan. Nah, dan banyak jamaah. Ana dulu berpikir orang-orang kaya raya yang punya proyek di mana-mana hidupnya aman, ana pikir damai hidupnya. Ternyata kalau antum dengarkan di tembok rumah mereka, antum akan mendengarkan keluhan-keluhan mereka di malam hari. Mikirin hutang. Ingin usahanya semakin besar, utang. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Antum malah berhutang hanya untuk gengsi. Maka hati-hati urusan hutang ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Ana sudah melamar akhwat. Ini dalam rangka mencari kedamaian. Dan alhamdulillah orang tuanya sudah menerima dan merestuinya. Tapi 3 hari setelah itu ada ikhwan lain yang datang ke rumah akhwat itu juga untuk melamar. Padahal ikhwan tersebut sudah tahu bahwa sudah ana terlebih dahulu yang datang ke sana dan sudah dapat restu. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Dan hukumnya bagaimana? Ini mulai kehilangan kedamaian. Nah,
Yang pertama kita tahu, al-Islam man salimal muslimun, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim itu yang orang lain selamat dari gangguan dia. Orang lain itu merasa aman dari dia, dari lisannya, dari tangannya. Nggak boleh sebenarnya melamar perempuan yang sudah dilamar. Nggak boleh. Ini termasuk bentuk kezaliman. Dan mungkin pelamar kedua berharap dia akan mendapatkan kedamaian. Lah, kalau antum mulai pernikahan dengan kezaliman, antum akan kehilangan kedamaian. Terus apa sikap antum sekarang? Melawan? Lah, antum tunggu. Antum kan sudah istikharah. Kalau perempuan ini baik buat ana, mudah-mudahan dia jadi jodoh ana. Kalau ternyata dia tolak antum, dia menikah dengan laki-laki itu, alhamdulillah. Masih banyak perempuan, walaupun antum harus nangis ya. Aduh, nah, perlu dikuatkan hati antum jemaah. Artinya orang kalau sudah senang, kadang-kadang memang susah, nggak apa-apa. Artinya antum sudah istikharah jemaah. Ini konsekuensi antum minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau dia baik buat aku, jodohkan sama aku ya Allah. Kalau enggak, jauhkan dari aku dengan cara apapun. Dan alhamdulillah, kalau ternyata perempuan itu menerima laki-laki itu, antum tahu karakter keluarganya, antum tahu karakter tuh perempuan nggak pantas untuk jadi ibu buat anak-anak antum. Selesai jemaah. Ya, menghibur hati itu kan ya. Apa boleh kita mendoakan seseorang akan menjadi jodoh kita? Antum doa minta apa saja, silahkan. Jangan minta jodoh. Cuma antum harus tahu kriteria pasangan hidupnya. Sebelum antum minta dia jadi jodoh antum, takut Allah berikan dia jadi jodoh antum, ternyata antum susah hidup sama dia. Karena antum hanya melihat kecantikan dia. Sehingga antum berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi jodohku. Berapa banyak orang yang menikah dengan perempuan-perempuan cantik, hidupnya bak neraka. Karena dia harus berutang, beli bedaknya utang antum. Sorry. Makanya kalau antum ingin berdoa minta sama Allah, antum lihat, ya Allah, makanya minta. Kalau antum kan nggak tahu sama dia baik atau tidak. Kalau penampilan oke, naam, masya Allah penampilannya solihah. Tapi di balik jilbabnya, di balik kerudungnya, di balik senyumnya, wallahu a'lam, antum nggak tahu. Mungkin dia matre, nggak tahu antum. Maka antum mohon sama Allah, ya Allah, kalau dia baik buat aku, jadikan jodohku ya Allah. Tapi kalau sudah jatuh cinta, sulit jemaah. Doanya itu mau minta, ya Allah, kalau dia baik, enggak, ya Allah, jadikan dia jodohku ya Allah. Itu doanya. Antum minta yang terbaik jemaah. Barakallahu fikum. Barakallahu fik ya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila anak tidak mematuhi perintah orang tuanya yang asalnya mubah, namun di dalamnya terdapat syubhat dan di luar kemampuan anaknya? Contoh, bapaknya menyuruh anaknya bekerja sebagai PNS, tapi anaknya tidak mampu. Apalagi dengan lingkungan kerja dan budaya yang buruk seperti ikhtilat, musik-musik, sogok menyogok, dan lain-lainnya yang bisa mempengaruhi hati secara perlahan tapi pasti. Nah, pasti jemaah. Jemaah PNS itu nggak ada yang kaya jemaah. Kalau PNS kaya bisa jadi dia punya usaha lain. Yang kaya raya itu siapa? Pengusaha, pedagang. PNS yang ada hidup 15 tahun utang. Sebagian PNS itu pensiun masih punya utang. Iya, karena awal dia jadi PNS. Kenapa orang selalu berpikir PNS? Kenapa orang tua antum berpikir untuk jadi PNS? Ada jaminan kedamaian untuk masa depan antum. Pensiun, berapa pensiunan jamaah? Nah, itu yang dia pikirkan. Nah, kalau kamu usaha belum tentu berhasil. Kalau PNS sudah pasti kamu punya gaji. Masuk nggak masuk dapat gaji kamu. Enak. Oh, gitu. Iya, orang tua artinya sebenarnya dia ingin antum hidup damai dan aman. Ada jaminan.
Karena mesti PNS baru SK turun langsung punya rumah jemaah. Langsung punya mobil. Masya Allah. SK-nya baru turun, baru sebulan 2 bulan. Ini gajinya berapa sudah punya mobil? Enggak, utang Ustaz. Kenapa utang? Iya, dalam rangka menghilangkan kedamaian. Ana sudah lama hidup damai Ustaz. Dia sudah ingin hidup susah jemaah. Nah, tidak punya utang aman dia jemaah. Tapi dia mau utang. Maka tadi antum perlu berikan pemahaman kepada orang tua. Ayah, sampaikan, aku tahu ayah ingin kebaikan aku. Insya Allah ayah, aku akan usaha, aku akan berusaha untuk membahagiakan ayah dan ibu. Jangan takut ayah. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Doakan hamba. Sampaikan kepada ayah. Karena apa? Kecintaan orang tua itu terlalu besar sama anaknya sehingga lupa dengan urusan agama anak. Sebagian anak itu resign dari bank riba, orang tuanya bingung, keluarganya bingung, kamu itu ikut aliran apa nak? Betul ya, mereka kebingungan. Karena mereka berpikir sudah enak, sudah aman, sudah nyaman, keluar ini kan nggak waras, mana akan sehat. Mereka mungkin berpikir seperti itu karena mereka nggak paham. Maka antum punya tugas memahamkan orang tua. Antum hanya sampaikan, ayah, insya Allah doakan aku tidak mengecewakan ayah. Ayah ingin hidup aku makmur, tentram, nggak jadi PNS. Ayah lihat orang kaya-kaya di Bondowoso, mana yang jadi PNS? Nggak ada yang jadi PNS. Kalaupun PNS ya dia punya usaha lain. Tapi kalau dari gaji PNS dia jadi orang kaya raya susah jemaah. Karena apa? Sudah ditaker. Kecuali dia buka kerannya orang lain. Nah, itu fulusnya tambah banyak itu. Karena korupsi. Ya antum bisa lihat lah. Makanya jangan berlomba-lomba jadi pejabat. Sekarang kita lihat nih yang jadi caleg ini. Di Bondowoso berapa yang daftar jadi caleg? Siapa yang tahu? Nah, ada 500? Ada. Di satu daerah 700, 570 yang ikut. Yang diterima berapa? 50. Sisanya siap-siap. Siap-siap masuk rumah sakit jiwa, ruqyah, apa, sudah siap-siap dia. Karena pasti yang diterima cuma 50. Antum itu udah yakin keluar nantinya. Seperti main judi akhirnya mereka. Maka jangan. Antum berusaha untuk menjadi pengusaha. Nasihat ana untuk jadi pengusaha. Insya Allah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang suka menggibai penguasa pemerintah dengan berita-berita hoax dan fitnah? Enggak boleh ya, Ma. Antum jangan menfitnah. Ghibah aja. Jadi kalau kita bicara memang pemimpin kita ini sekarang, kalau kita lihat ada pemimpin, ada calon pemimpin. Ketika bicara calon pemimpin yang rakyat disuruh milih, maka harus ada informasi yang cukup buat rakyat tentang siapa yang dia pilih. Informasi harus cukup. Yang mungkin informasi itu menceritakan kejelekan pemimpin atau calon, afwan, bukan pemimpin, calon. Dia masih calon. Karena sistemnya kita di Indonesia demokrasi dan kita tahu bukan dari Islam. Hanya saja apa yang harus dilakukan sekarang dengan sistem yang ada, ya sudah pilih. Kalau harus memilih, pilih. Pilih yang terbaik. Anak kurang informasi, Ustaz. Anak kepingin tahu gimana fulan, cari tahu tentang fulan. Kalau antum nggak tahu, anak nggak tahu Ustaz fulan sama fulan, ya nggak usah milih. Ada apa antum milih kucing dalam karung? Antum tahu sama fulan? Nggak tahu. Fulan nggak tahu, ya sudah ahsan antum makan di rumah. Kalau antum tidak tahu, karena urusannya milih. Memilih itu kan orang yang pantas dipilih, mana? Kalau antum nggak tahu nggak usah milih. Tapi kalau antum tahu ada yang pantas dipilih, ada seorang yang ngasih tahu fulan kayaknya baik, antum pilih dia. Terus kalau bicara tadi menceritakan kejelekan-kejelekan pemimpin, menyebarkan hoax, nggak boleh jamaah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang keluar dari lisan antum melainkan ada malaikat yang mencatat.
ada dicatat, dan kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara lisannya. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana jika kita berhutang dan langsung membayarnya dalam urusan yang penting? Antum utang langsung bayar, ya nggak utang jadinya. Utang itu pembayarannya ada tempo, itu hutang. Tapi mungkin maksud dia bayarnya tidak dalam tempo yang panjang. Boleh berhutang untuk hal-hal yang diperlukan, boleh, nggak haram berhutang jamaah, selama hutangnya tidak pakai riba. Tapi hindari berhutang. Kalau antum bisa tidak berhutang, jangan berhutang. Namun kalau terpaksa berhutang, silahkan, dengan catatan antum niat membayarnya, dan ketika antum punya rizki segera dilunasin. Yang punya utang 15 tahun, mau antum punya rizki setelah 5 tahun, lunasi sudah, selesai, antum hidup damai. Maka berhutang itu diperbolehkan. Hanya sebagian ulama tadi memberikan arahan, kalau nggak perlu jangan berhutang. Bahkan sebagian memakruhkan, karena hutang itu membawa kepada dosa. Engkau bisa berdusta, bisa ingkar janji. Saat ana mau bertanya, bagaimana mencari jodoh yang baik atau wanita yang baik, yang agamanya baik? Antum jangan melihat kepada penampilannya saja. Penampilan penting, tapi tidak terlalu penting. Pernah kita bahas bahwa kecantikan wanita itu, setelah engkau mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, kecantikan itu jadi biasa buat engkau. Dulu kenapa dia cantik? Karena engkau jarang melihatnya. Setelah benar ternyata biasa-biasa saja. Lebih cantik istri tetangga. Na'udzubillah. Sawa cuma. Itu setan itu. Makanya antum agamanya yang baik, akhlaknya mulia. Bagaimana caranya? Nggak perlu antum ngobrol sama tuh perempuan, nggak perlu. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz, bagaimana akan mengenal itu perempuan kalau anda tidak pernah PDKT sama dia? Nggak perlu. Antum kirim orang untuk mencari tahu tentang dia. Bayar orang. Syuf 500.000. Anda butuh informasi lengkap tentang fulana. Boleh cari. Dapat informasi fulana ini seperti ini, seperti ini. Aduh, nggak cocok. Tinggalkan. Nanti 500.000. Fulan, ada fulana. Fadhal, ente cari tahu tentang fulan. Nggak apa-apa jemaah. Kirim perempuan untuk cari tahu tentang dia dari teman-temannya. Nah, pertanyaan terakhir. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mengembalikan kedamaian di keluarga? Subhanallah jemaah. Sebagian orang itu kedamaian telah hilang di keluarganya. Apa penyebabnya? Dosa. Tadi kita bicara iman, kita bicara kemaksiatan, kita bicara utang. Kadangkala itu penyebab hilangnya kedamaian. Ketika engkau merasakan kedamaian di dalam rumah tanggamu mulai hilang, langkah pertama istighfar dan tobat. Istighfar, tobat. Ada yang kau lakukan, mungkin istrimu yang melakukan. Ajak istrimu untuk bertobat. Engkau katakan, adik, kayaknya kita mulai berbenah diri. Ya sudah, banyakin sholat malam, banyakin baca Al-Quranul Karim, banyakin zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Antum bisa lihat ketika pagi hari suami pegang buku zikir pagi dan sore, istri pegang buku zikir pagi dan sore. Damai rumah itu. Suami sebelum pulang ngomong sama istrinya, Dek, jangan lupa sholat duhanya ya. Allahu Akbar. Kedamaian itu sedikit demi sedikit akan balik. Semakin engkau dekat sama Allah, semakin kedamaian itu turun. Tapi kalau ternyata hilang, Ustaz, nggak bisa, oh memang mungkin kau harus berpisah dengan istrimu. Ganti istri. Boleh jemaah.
Allah mengatakan wa in aradtum istibdala zaujin makana zauj. Kalau kalian ingin mengganti istri, diganti istrinya dengan istri yang lain boleh. Ketika antum melihat kayaknya nggak mungkin dilanjutkan, istri nggak mau diajak bertobat, istri nggak mau diajak mendekatkan diri kepada Allah, itu kalau dari pihak istri. Sama kalau dari pihak suami. Ustaz, suami selingkuh, na'udzubillah, suami berzina, akhirnya membawa kekacauan dalam rumah tangga. Anda berusaha memperbaiki dan tidak mau diperbaiki, gugat cerai. Istri nggak sholat, kita tahu meninggalkan sholat ini jamaah lebih parah daripada berzina dosa. Punya istri nggak sholat, jangan lama-lama nanti. Perbaiki suaminya, perbaiki istrinya, atau perbaiki suaminya kalau tidak sholat. Perbaiki pelan-pelan. Semoga kedamaian itu datang kembali, dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan kedamaian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.